Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan berbincang pada salah satu narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Eko Setiawan SPD. Beliau adalah salah satu pengajar di Madrasah Ibtidaiyah yang berada di Kecamatan Kulon. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Marfuah Mutiani, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4. Assalamualaikum Ustaz, gimana kabarnya hari ini Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, di sini saya izin untuk berbincang-bincang mengenai profesi guru PAI, yang mungkin ada beberapa pertanyaan terkait profesi perguruan PAI itu. Saya ceritakan sedikit tentang latar belakang dan bagaimana Ustadz memutuskan untuk menjadi guru PAI. Baik, terima kasih Mbak Marfuah. Yang latar belakangi saya untuk memilih guru PAI itu karena memang dulu waktu masih sekolah di SD itu alhamdulillah sudah berkecimpung di pendidikan agama, yaitu di TBG ya. Jadi mulai saat itulah muncul ketertarikan dan motivasi untuk bisa mengajar menjadi guru agama. Dan kemudian setelah semakin kesini, ini kan kita semakin tahu ya bahwa memang guru PAI itu ya, meskipun guru itu juga mulia ya, namun guru PAI lebih mulia. Kenapa? Karena tentunya seorang guru PAI mestinya dia juga mengajar Al-Quran, dan sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran adalah orang, yaitu mereka yang belajar Al-Quran, kemudian dia mau mengajarkan ini menjadi sebaik-baik manusia. Begini. Lalu, apakah ada motivasi atau alasan Ustadz untuk memilih profesi sebagai guru PAI, atau mungkin ada tokoh atau pengalaman tertentu yang menginspirasi Ustadz dalam pekerjaan kali ini? Terima kasih. Untuk motivasi seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa motivasi secara keimanan yang saya menjadi guru PAI itu adalah saya ingin bismillah menjadi yaitu sebaik-baik manusia, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya itu. Dan sekali lagi motivasi yang lain adalah bahwa kita itu guru ataupun tidak guru, maka sebagaimana yang kita yakini ya, bahwa kita sebagai seorang muslim itu memiliki kewajiban untuk menjadi seorang dai, menjadi seorang penyeru tentang kebaikan, tentang agama. Maka sebisa mungkin dan seberapa ilmu apa yang kita mampu mungkin bisa kita tularkan kepada orang lain, maka itu yang menjadi motivasi saya menjadi guru agama. Kemudian inspirasi ya, inspirasi saya sebagai menjadi guru ataupun mengajar itu adalah tentunya para ustadz saya yang semenjak saya masih di TPG sampai saya sekolah di SMP dan SMA itu para ustadznya. Sampai kemudian di desa ataupun di luar sekolah itu alhamdulillah qadarullah saya bisa menimba majelis-majelis ilmu itu di halaqah-halaqah seperti itu, sehingga lewat situlah saya terinspirasi oleh beliau yang kemudian memotivasi kami untuk selalu mengajarkan, menyampaikan tentang agama ini meskipun hanya satu ayat. Lalu, bagaimana cara Ustadz berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum PAI di sekolah Ustadz? Selama ini partisipasi yang bisa saya lakukan yaitu lewat di forum-forum yang telah ada di sekolah itu sendiri. Ada forum musyawarah guru, ada forum KKG, juga ada forum, kalau di sekolah itu ada forum tim pengembang kurikulum. Nah, maka disitulah saya ikut urun rembuk ya istilahnya, atau urun membuat sebuah persiapan untuk pembelajaran PAI. Maka di situ nanti kita akan satu dua itu banyak saling memberikan manfaat dan juga memberikan pelengkap tentang kurikulum ya, kurikulum itu sendiri.
sehingga apa yang kira-kira kurang pas, apa yang kira-kira kurang tepat nanti bisa kita langsung kita benahi di situ gitu. Kira-kira apa tantangan terbesar yang Ustadz hadapi dalam mengajar PAI? Serta bagaimana Ustadz mengatasinya? Kalau tantangan terbesar ya, ya tantangannya cukup berat ya bagi saya sebagai guru PAI itu ketika apa? Ketika pembelajaran kita di sekolah itu tidak berkesinambungan dengan anak-anak di rumah. Karena sekali lagi ya, kita sebagai guru PAI itu bukan serta-merta hanya menyampaikan sebuah materi ya, namun lebih dari itu kita ingin pembinaan umat ya. Kita ingin memunculkan generasi yang betul-betul memahami tentang agama kita ini dan mampu memanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tantangan terbesar kami apa? Yaitu ketika pembelajaran kita itu tidak selaras dengan yang berada di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Misalnya ya, di sekolah kita mengajarkan masalah bagaimana kebiasaan sholat, bagaimana kebiasaan tilawatil Quran. Namun ketika di rumah itu ternyata anak-anak tidak termotivasi karena orang tuanya juga tidak melaksanakan itu ya. Maka di situ kemudian apa yang menjadi pembelajaran dan harapan kami di sekolah itu terputus gitu. Yang kemudian indikasi itu muncul ketika dan nampaknya ketika di sekolah itu atau anak-anak itu melaksanakan liburan sekolah ya. Dimana ketika liburan sekolah itu mesti mereka lebih banyak di rumah. Nah ketika masuk itulah kita baru akan tahu ya pengaruhnya apa. Ternyata ya itu tidak ada pengawalan waktu di rumah. Kemudian juga problem atau kendala di masyarakat ya. Masyarakat itu juga akan mempengaruhi bagaimana anak didik kita ya. Sehingga ketika keluarga pun juga lepas, kemudian kita apalagi dengan masyarakat tidak kondisional, maka lebih parah lagi ya. Dan itu menjadi masalah besar bagi kami. Kemudian solusi apa yang menjadi angan-angan saya dan ini mulai kami rintis, yaitu kami mengadakan kunjungan rumah terkait anak-anak yang sekiranya itu ada indikasi-indikasi yang kurang baik, yang kurang bisa mengikuti ataupun membiasakan apa yang menjadi pembelajaran di sekolah. Di situ kita akan tahu kendala-kendala di keluarga, kita akan tahu masalah-masalah di masyarakat dengan teman-teman di desanya seperti itu. Dan ya, dari sumber-sumber itu kemudian kita mencoba untuk pertimbangkan ya, kita konsultasikan dengan kepala sekolah, kita konsultasikan dengan wakil siswaan, dan kemudian insya Allah itu mulai ada solusi ya, untuk bisa kita lebih dekat dengan keluarganya, sehingga kita bisa menjelaskan, menyadarkan mereka untuk bisa bagaimana selaras dengan apa yang menjadi tujuan di sekolah. Metode pembelajarannya Ustadz, apa yang Ustadz gunakan untuk membuat pelajaran PAI itu lebih menarik bagi siswa? Dan bisakah Ustadz memberikan contoh kegiatan yang Ustadz gunakan untuk mengajar PAI? Metode tentunya banyak ya, metode yang dipakai dalam pembelajaran juga banyak. Saya biasa menggunakan metode ceramah ya, karena memang ini sangat penting untuk saya pakai. Namun tidak serta-merta hanya metode itu saja yang saya pakai. Ada metode penugasan, ada metode demonstrasi ya, juga ada metode inquiry atau menemukan ya. Maka semua itu bisa kita lakukan. Namun nggak merubah itu, kadang metode yang kita persiapkan itu akan bertambah dan bahkan berubah ya. Kenapa? Karena pengalaman saya pribadi, kita kondisional ya. Ketika kita berjumpa dengan anak di suatu kondisi itu, maka bisa jadi metode yang kita pakai tadi itu nggak kita pakai ya, karena kondisinya tidak memungkinkan ya. Maka kemudian sering saya mengalami ataupun mendapati itu metode itu muncul dengan kondisi yang ada ya. Kadang-kadang saya harus metode itu harus saya gabungkan dengan alam, saya ajak keluar, kemudian mereka juga
misalkan metode kelompok ya, untuk mengetahui bagaimana kerja tim mereka ya, bagaimana tanggung jawab mereka. Maka kadang-kadang memang metode itu sangat baik untuk kita persiapkan, namun kita pun juga akan terlatih ya untuk bagaimana kita menemukan metode yang spontan sesuai dengan kondisi kelas pada saat itu. Nah, kemajuan elektronik ini ya, ataupun media yang sekarang ini sangat berkembang itu bisa kita manfaatkan. Ya, ini kita bisa melihat misalkan media YouTube ya, ataupun media yang lain ya. Kita bisa mendownload ataupun kita bisa menyalin linknya. Nah, namun dalam hal ini memang kita juga harus lebih selektif ya, dalam memilih itu dan menggunakan itu. Dan peralatan pada zaman sekarang ini bisa berdampak negatif ya. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri ya, karena anak didik kita itu sekarang hampir semuanya itu memiliki Android, memiliki HP yang mereka juga bisa mengakses berbagai informasi secara online pada saat itu. Jadi ini tantangan kita ya. Kalau saya biasanya saya mengarahkan juga sebagai pembelajaran itu kami kirimkan video, kemudian kami kirimkan kalau itu misalkan penugasan di rumah. Kemudian esok harinya kami minta untuk mereka menanggapi, mereka mencoba untuk menjelaskan, mempresentasikan ya dengan kelompok maupun berdiri seperti itu. Nah, maka itu memang lebih memotivasi anak sebenarnya untuk belajar. Namun lebih dari itu perlu kita juga mengedukasi bagaimana agar anak, orang tua itu bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Ustaz, seberapa penting pelatihan bagi pengembangan profesional seorang guru PAI, dan apakah Ustadz mengikuti pelatihan tertentu untuk meningkatkan keterampilan pengajaran tersebut? Ya, workshop atau pelatihan itu sangat penting ya untuk diikuti oleh seorang guru ya, terutama ya. Karena memang apa? Karena disitulah nanti seorang guru itu akan mendapatkan wawasan yang luas terkait pembelajaran ya. Di situ juga seorang guru nanti akan mendapatkan pengalaman baru ya, terkait bagaimana belajar ataupun mengajar seorang waktu di kelas ya. Dan untuk saya sendiri ya cukup sering banyak ikut pelatihan-pelatihan seperti itu. Di antaranya pernah kita ikuti di waktu dekat ini ya, kita pernah ikut pelatihan tentang kurikulum 13 pada tahun kemarin ya. Kemudian kita juga pernah ikut pelatihan di kurikulum yang terbaru, kurikulum Merdeka ya. Dan yang terakhir belum lama itu saya juga ikut ataupun mengikuti workshop terkait tentang masalah bullying atau perundungan ya, yang pada saat ini lagi viral itu tentang bullying ya. Dan ini Masya Allah ya, ini perlu sekali seorang guru itu mengetahui, karena pengaruh dari bullying itu sangat luar biasa ya bagi seorang anak ya, sehingga bisa menghilangkan motivasi belajar, bisa menjadi anak yang introvert ya, bahkan bisa menghilangkan nyawa pula ya dengan berawal dari bullying ini. Maka pada saat itu kita juga ikut seminar di daerah Solo ya, itu tentang masalah bullying. Untuk terkait kolaborasi dengan guru lain, Ustaz, bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan bisakah Ustaz berbagi pengalaman tentang proyek kolaboratif yang melibatkan beberapa guru? Ya, terima kasih. Itu sering kita lakukan ya untuk kolaborasi ini, baik itu terstruktur ataupun yang tidak terstruktur ya. Kalau yang terstruktur itu tentunya di forum-forum yang ada di sekolah ya, dimana kita bisa berbagi dengan guru lain mengenai peserta didik di kelas itu ya. Tentunya kan kita mengajar di sebuah kelas itu kan nanti mungkin berbeda ya, teman-teman ataupun cara-cara untuk mengatasi mereka. Maka disitulah satu sama lain nanti kita akan mengungkapkan itu, dan kemudian kita bisa bersinergi dengan teman atau guru yang lain dengan itu ya. Kemudian
pantau di pembiasaan, Pak. Jadi sekolah kami itu ada pembiasaan pagi, di sana ada pembiasaan sholat duha, kemudian ada pembiasaan doa harian, kemudian ada pembiasaan murajaah, ya, hafalan Quran itu diulang, pengulangan hafalan Quran. Juga di sana ada halaqah, ya. Maka di situ kita bisa pantau, Mbak, tentang bagaimana pengaruh anak-anak tentang materi yang kita ajarkan itu. Kita mungkin kalau di forum-forum guru ya, kita ikut workshop, kita ikut pelatihan, kita ikut seminar gitu ya. Dan tentunya di sekarang itu kalau kita mau mengikuti workshop atau seminar itu sangat mudah ya, karena kita bisa mengakses di media online ya. Di sana ada kelompok guru ya, ada kelompok guru yang bekerjasama dengan beberapa universitas mengadakan sebuah pelatihan online. Kita bisa ikut di situ, bisa daftar di situ secara online. Dan kemudian nanti seperti pengalaman saya itu online, namun juga biayanya via Zoom, Mbak. Jadi cukup bisa diikuti ya, tapi mungkin kurang maksimal nih. Tapi kita paling tidak bisa mengikuti itu. Juga di sana nanti di akhir sesi itu nanti juga ada sertifikat juga yang sifatnya juga online yang kita bisa download ya. Dan mungkin di forum lain kita bisa mempersiapkan diri itu dengan belajar di forum di luar forum sekolah, di masyarakat, yaitu kita bisa ikut majelis-majelis ilmu di masyarakat, halaqah-halaqah di masyarakat, sehingga kita pun juga akan menerima pengalaman dan ilmu yang tidak bisa kita dapatkan di forum guru atau forum sekolah. Dan tadi ya, dari semua itu bisa kita, guru PA itu bisa berkolaborasi, bisa bersinergi, mana yang kira-kira bisa kita gabungkan untuk nanti bisa kita sampaikan kepada anak didik kita. Seperti itu, Mbak, mungkin motivasi teman-teman. Untuk pertanyaan terakhir, Ustaz, ya. Mungkin apa harapan Ustaz untuk masa depan pendidikan PA di Indonesia? Apakah ada proyek atau tujuan pribadi yang ingin Ustaz capai dalam PA ini? Harapan kita sebagai guru PAI ke depan adalah harapannya adalah menjadi seorang guru PAI yang terus berinovasi ya, terus semangat ya, terus artinya apa? Terus mengawal niatnya agar niat guru PAI itu tidak semata-mata berhenti di duniawi ya, namun semata-mata demi tujuan yang mulia, yaitu untuk mengentaskan generasi kita ini menjadi generasi yang rohani ya, generasi yang bisa menjadi perubahan di atas, yaitu Quran dan Sunnah. Sehingga ketika nanti kita tuh memahami ke situ, tentunya generasi kita itu adalah anak-anak yang beradab, anak-anak yang menjunjung tinggi adab Islam, seperti itu. Dan proyek bagi kita ya, mungkin anak-anak saya yang mungkin ini masih kita rintis ya, Pak, itu yaitu bagaimana mengadakan sebuah forum untuk anak-anak didik kita itu. Di situ forum itu nanti di dalamnya kita bisa membimbing mereka tentang bagaimana hidup mandiri, kemudian bagaimana mereka itu memiliki sopan santun, bagaimana mereka itu betul-betul memegang tanggung jawab untuk membiasakan nilai-nilai Islam itu. Dan itu sementara ini bisa kita mulai, Pak, dari namanya kegiatan Mabit Malam Bina Iman dan Tauhid di sekolah kami. Nah, itu anak-anak itu kita inapkan di sekolahan, kemudian beberapa hari, mungkin cuma 3 hari atau mungkin 2 malam. Nah, maka di forum itulah nanti kita mulai memasukkan kepada mereka itu bagaimana hidup mandiri, mencuci pakaian sendiri, kemudian tanggung jawab dengan apa, dengan bentuk ibadahnya ya, membiasakan makan, minum, menaruh barang di tempatnya, menjaga kebersihan, dan banyak sekali, Pak, banyak sekali di situ aspek-aspek yang menyentuh mereka. Maka harapan ke depan, alangkah baiknya jika pembinaan ini itu dilakukan oleh di beberapa sekolah Islam, dan saya yakin mungkin di sekolah-sekolahnya lain juga menerapkan itu ya, mungkin dalam bentuk yang lain ya. Dan alangkah baiknya nanti juga ada bentuk adopsi atau kolaborasi, bentuk kegiatan yang lain yang itu sifatnya
bisa kita kita condongkan ke agama Islam ya, atau keislaman ya, gitu ya. Mungkin acara camping atau mungkin acara balik lah ya, atau mungkin acara apa ya, acara seperti tadabbur alam. Jadi wisata itu bisa kita manai, bisa kita sisipi dengan bagaimana